Malam kembali menyelimuti jalan lintas selatan Jawa. Jalanan sepi, hanya suara deru mesin dan gesekan ban dengan aspal yang menemani Dani, sopir bus malam jurusan Bandung, Purwokerto. Jam menunjukkan pukul 23.45, saat kebanyakan orang sudah terlelap, Dani justru sedang berada di balik kemudi bus tua berwarna biru tua yang akrab dipanggil Lestari Jaya. Sudah 5 tahun Dani menyetir rute ini, dan dia hafal setiap tikungan, setiap turunan, bahkan posisi lubang-lubang jalan. Rute malam memang sepi, tapi lebih sedikit gangguan. Tak ada macet, tak ada razia, hanya gelap dan suara jangkrik. Namun ada satu hal yang selalu membuat Dani sedikit tidak nyaman, bangku nomor 13. Ia tahu banyak cerita tentang kursi itu. Konon, sejak kecelakaan 10 tahun lalu, sebuah bus jurusan yang sama terguling dan menewaskan seorang penumpang wanita muda, kursi itu sering dikosongkan. Tapi, karena manajemen baru tidak percaya tahayul, mereka kembali menjual semua kursi. Dani tidak pernah terlalu memikirkan itu, sampai malam Jumat itu tiba. Malam itu, Dani berangkat dari terminal Lewi Panjang dengan penumpang yang hanya setengah kapasitas. Ia sempat mengobrol singkat dengan kondektur, Rudi, tentang cuaca yang mendung dan jalanan yang lebih gelap dari biasanya. Tadi katanya ada longsor kecil di daerah Nagrek, ujar Rudi sambil memeriksa tiket penumpang satu persatu. Selama gak nutup jalan, amanlah, jawab Dani ringan. Perjalanan berlangsung lancar selama 2 jam pertama. Setelah keluar dari Garut dan memasuki jalur hutan yang sepi menuju Tasikmalaya, Dani mulai merasa suasana agak berbeda. Dari kaca spion kecil di atas dashboard, Dani sempat menangkap bayangan seseorang duduk di kursi nomor 13. Ia sempat mengernyit. Tadi yang beli kursi 13 siapa ya? Tanyanya dalam hati. Saat istirahat sebentar di rest area kecil, Dani memanggil Rudi. Rud, kursi 13 tadi siapa yang duduk? Rudi, yang tengah menyeruput kopi, memandang heran. Nggak ada yang beli kursi itu. Dan, emang kenapa? Kayak ada orang duduk. Cewek. Rambutnya panjang. Pakai jaket abu-abu. Rudi langsung mendongak. Wajahnya menegang. Lo serius? Dan Dani mengangguk pelan. Iya, pas gue lihat dari spion, kayak nggak gerak sama sekali. Duduk aja gitu. Rudi mendadak gelisah. Ia cepat-cepat berdiri dan memeriksa manifest penumpang di ponselnya. Nggak ada, dan kursi 13 kosong. Bus kembali melaju. Dani berusaha menenangkan dirinya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tadi cuma pantulan, atau imajinasi karena lelah. Namun, saat bus memasuki tikungan tajam dekat hutan Cisaga, sesuatu yang aneh terjadi. Bus tiba-tiba bergetar keras, seolah menabrak sesuatu tak terlihat. Lampu dalam bus berkedip sebentar. Dani menghentikan bus perlahan di pinggir jalan. Penumpang tetap tenang. Ada gangguan sedikit, ujar Rudi ke dalam kabin. Dani turun dari kursi dan mengecek ke belakang. Pandangannya langsung tertuju pada bangku nomor 13. Kosong. Namun ada satu hal yang membuatnya menggigil. Sebuah jaket abu-abu tergantung di ujung kursi. Dani menoleh ke Rudi, yang sudah berdiri di lorong dengan napas tertahan. Itu jaket siapa? Rudi menggeleng. Dari tadi nggak ada yang duduk di situ. Mereka memeriksa ke seluruh penumpang. Tak ada yang mengaku kehilangan jaket. Bahkan sebagian besar penumpang tengah tertidur dan tidak menyadari kejadian barusan. Dani mengambil jaket itu perlahan. Rasanya dingin, seperti baru saja dijemur di udara pagi. Tapi, basah, sedikit lembab, seperti bekas hujan. Apa mungkin ada yang iseng numpang? Gumam Dani. Tapi bagaimana mungkin? Bus terkunci, dan tidak ada yang berhenti naik sejak terminal terakhir. Bus kembali melaju, tapi suasana tidak lagi sama. Dani memutar radio kecilnya untuk mengusir kesunyian. Tapi suara hanya berdesis. Frekuensi hilang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dani merasa ingin menyelesaikan perjalanan secepat mungkin. Namun bayangan di kursi 13 itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menoleh ke spion, ia berharap tidak melihat apapun. Tapi kadang, ia merasa ada yang menatap dari belakang. Dani mulai mengingat cerita lama, tentang seorang wanita muda yang tewas karena terjepit di kursi 13 saat kecelakaan. Katanya, jasadnya baru ditemukan setelah 2 hari. Saat itu,
Ia mengenakan jaket abu-abu. Saat bus tiba di terminal akhir di Purwokerto, Dani turun dengan langkah berat. Ia dan Rudi memeriksa ulang bus. Kursi nomor 13 kembali kosong. Dan jaketnya hilang. Dani berdiri lama menatap kursi itu, mencoba mencari jawaban. Tapi yang ada hanya keheningan dan bau lembab yang tidak biasa. Sebelum turun, ia berbisik pada kursi itu, "Kalau kau masih ingin naik, tolong jangan ganggu penumpang lain." Rudi menepuk bahunya pelan. "Kamu gak sendiri, Dan. Banyak sopir lain yang pernah lihat dia. Tapi kau yang pertama bisa rasain kehadirannya sedekat ini." Dani hanya mengangguk. Malam itu, ia tahu ada penumpang yang tak tercatat dan mungkin akan selalu ikut di setiap perjalanan. Malam-malam setelah kejadian itu, Dani tidak lagi menganggap bangku nomor 13 sekadar kursi biasa. Ia tahu sesuatu telah berubah. Ada penumpang yang tak terlihat, yang tak terdaftar dalam sistem, tapi tetap hadir, duduk diam, tak bersuara, namun begitu nyata. Sejak malam itu, Dani tidak berani lagi melihat terlalu lama ke arah bangku itu melalui spion tengah. Tapi anehnya, setiap ia tidak sengaja melirik, kursi 13 selalu tampak seperti tidak sepenuhnya kosong. Seperti ada siluet samar yang membentuk tubuh seseorang. Kadang hanya bayangan gelap, kadang terlihat seperti ada rambut panjang terurai hingga menyentuh sandaran. Dani sempat mencoba meminta agar kursi itu dikosongkan secara permanen, tapi manajemen tidak menggubris. "Kalau kosong terus, itu rugi, Pak Dani," kata petugas tiket. Lagi pula semua itu cuma sugesti. Namun bagi Dani, ini lebih dari sekadar sugesti. Ini nyata. 3 hari setelah insiden jaket abu-abu yang misterius itu, Dani kembali mengemudi bus malam dengan rute yang sama. Rudi, kondekturnya, kali ini tidak ikut karena sakit. Digantikan oleh Fajar, anak muda baru yang belum lama bekerja. "Aman, Pak. Saya biasa ikut rute malam. Gak takut-takut amat," kata Fajar santai sambil mengecek daftar penumpang. Dani hanya tersenyum kecut. Dia tidak ingin menakut-nakuti, tapi dalam hati berharap Fajar tidak melihat atau merasakan apapun malam itu. Bus berangkat dari Bandung tepat pukul 22. Penumpang malam itu sedikit, hanya 14 orang. Kursi 13 kembali kosong. Tapi Dani tahu, tidak sepenuhnya kosong. Pukul 00.30 dini hari, saat bus melewati hutan di sekitar Raja Polah, hujan mulai turun rintik-rintik. Suasana menjadi lebih mencekam. Kabin sepi, hampir semua penumpang sudah tertidur. Dani memelototi jalan yang licin, sesekali mengusap kaca depan yang mulai mengembun. Saat itulah, kaca spion tengahnya mulai berkabut. Tapi anehnya, hanya kaca spion itu yang berkabut, padahal suhu dalam kabin cukup hangat. Dani mengusapnya perlahan dengan jari. Dan saat kabut di spion mulai menipis, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bangku nomor 13, tampak seorang perempuan duduk. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Kepalanya menunduk, mengenakan jaket abu-abu familiar. Dani sempat terdiam. Ia tidak ingin percaya pada apa yang dilihatnya. Ia bahkan mencoba menutup mata dan membuka lagi. Namun sosok itu masih di sana. Lebih buruk lagi, kini ia sedikit menoleh. Bukan sepenuhnya menghadap. Hanya cukup agar Dani bisa melihat pipi pucat dan sebagian wajah yang seperti membusuk. Dani mendadak panik. Ia hampir saja menginjak rem mendadak. Tapi ia tahu itu bisa membahayakan semua orang. Ia memilih mengalihkan pandangan dan menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam. Jangan lihat lagi," gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara di lorong kabin belakang. Bukan suara orang berbicara atau kursi berderit, tapi suara yang jauh lebih mengganggu, seperti kain basah yang diseret di lantai. Lalu langkah kaki memakai sandal yang licin dan berat. Ceplak, ceplak, ceplak. Dani mematung. Suara itu pelan, tapi jelas. Perlahan mendekat ke arah depan bus, dari lorong bangku bagian belakang. Ia melirik ke spion kanan, berharap bisa melihat siapa yang berjalan. Tapi lorong tampak gelap dan kosong. Namun suara itu terus terdengar. Makin dekat. Ceplak, ceplak. Lalu berhenti tepat di belakang kursi kemudi. Dani bisa merasakan dingin menyelimuti lehernya, seperti ada napas halus tepat di belakang telinga. Ia menggigil, tapi ia tidak berani menoleh.
sampai suara itu hilang begitu saja. Seolah yang datang telah pergi. Sesampainya di terminal pemberhentian terakhir di Purwokerto, Dani turun dengan tubuh berkeringat. Meski malam hujan dan udara dingin, punggungnya basah seperti habis berlari. Fajar menghampirinya. "Pak Dani, ini aneh, deh." "Apa?" tanya Dani pelan. "Ada satu kursi yang basah banget. Padahal bus kering semua. Cuma kursi itu, nomor 13. Dani sontak menoleh. Ia berlari ke dalam bus, dan benar saja, kursi nomor 13 tampak seperti habis diduduki seseorang yang baru saja tercebur. Basah, dengan genangan air kecil di atas dudukan. Tapi anehnya, air itu berbau seperti lumpur dan darah. Bukan air biasa. Dani perlahan menunduk, memeriksa bawah kursi. Ada sesuatu terselip di sana. Ia mengulurkan tangan gemetar, dan menariknya keluar. Sebuah pita rambut kecil, berwarna merah muda, tapi sudah pudar dan basah. Di salah satu ujungnya ada noda darah. Dani mematung. Ia tahu benda itu bukan milik penumpang manapun. Tidak ada anak kecil malam itu. Tidak ada penumpang wanita muda. Ia memegang pita itu dalam diam. Dan malam itu, Dani sadar, arwah itu tidak hanya ikut naik, dia meninggalkan jejak. Sesampainya di penginapan kecil tempat dia biasa beristirahat, Dani memandangi pita itu lama. Ia membungkusnya dalam plastik kecil dan menyimpannya di dashboard. Tapi sepanjang malam, Dani tidak bisa tidur. Karena dalam mimpi yang aneh, ia melihat seorang perempuan berambut panjang duduk sendirian di bangku 13. Menangis, memegang rambutnya yang berdarah, mengenakan jaket abu-abu, dan berkata dalam suara lirih, "Aku cuma ingin pulang." Hujan deras mengguyur terminal Cicahem malam itu. Dani menatap layar ponsel dengan alis mengerut. Ada pemberitahuan dari manajemen trayek. Jalur utama ke Purwokerto via Nagrek ditutup karena longsor. Semua bus malam harus dialihkan melewati jalur alternatif, Karangjati. Karangjati adalah jalur sempit di pegunungan dengan banyak tikungan curam. Hampir tidak pernah dilewati bus malam karena selain rawan kecelakaan, juga dikenal angker. Tidak sedikit cerita mistis menyelimuti rute itu, dari kecelakaan misterius, suara-suara aneh di tikungan, hingga penampakan arwah perempuan yang katanya pernah jatuh dari bus di sana. Dani mengembuskan napas berat. "Apes," gumamnya. Malam ini ia bertugas kembali menyetir bus jurusan Bandung, Purwokerto. Kali ini kondekturnya adalah Wira, anak magang dari kantor pusat. Wira masih muda, energik, dan sama sekali belum tahu tentang peristiwa bangku 13. "Lewat Karangjati." "Ya, Pak," tanya Wira ceria. "Saya belum pernah lewat situ. Katanya pemandangannya bagus." Dani hanya tersenyum tipis. "Pemandangannya gak penting. Yang penting jangan sampai kita gak nyampe." Wira terkekeh. Tak sadar kalimat itu bukan lelucon. Perjalanan malam itu berlangsung sunyi. Penumpang hanya 9 orang. Kursi 13 kembali kosong, sesuai data tiket. Tapi Dani tidak pernah menganggap kursi itu benar-benar kosong lagi. Ia bahkan sempat berpikir untuk menaruh papan bertuliskan, "Dalam perbaikan," di sana, tapi urung. Ia tidak mau menarik perhatian makhluk itu. Bus mulai menanjak memasuki kawasan Karangjati sekitar pukul 1.15. Jalan gelap, hanya disinari lampu redup dari jalan desa yang jarang dilintasi kendaraan berat. Pepohonan di pinggir jalan seperti merunduk, membentuk lorong gelap dan pengap. "Sepi banget." "Ya," kata Wira sambil berdiri di samping Dani. Matanya sesekali melihat ke jendela. Rasanya kayak bukan di dunia nyata. Belum sempat Dani menjawab, bus sedikit menghentak. Seperti melindas sesuatu. Tapi tidak begitu keras. Dani mengerem perlahan. Tadi nabrak apa, Pak?" tanya Wira. Dani membuka jendela dan menyorotkan senter ke jalan. Tidak ada apa-apa. Tapi Wira tiba-tiba berkata lirih, "Pak, saya tadi lihat kayak ada orang ngerangkak ke bawah bus cewek. Rambutnya panjang." Dani langsung menoleh. "Kau lihat dengan jelas?" Wira mengangguk pelan. Dia merangkak dari pinggir jalan, terus kayak nyelonong masuk ke bawah. Tapi waktu saya nengok ke belakang, nggak ada bayangan. Dani menguatkan genggaman pada setir. "Sudah, jangan dilihat-lihat lagi. Fokus saja ke depan."
Bus kembali berjalan perlahan. Hujan sudah reda, tapi kabut mulai turun menutupi pandangan. Di jalan sempit Karangjati yang dikelilingi jurang dan tebing, Dani harus ekstra hati-hati. Tiba-tiba, lampu dalam kabin berkedip-kedip. Sekilas, Dani melihat melalui spion bahwa beberapa penumpang mulai gelisah. Wira mencoba membenarkan saklar lampu, tapi tidak berhasil. Lalu terdengar suara dari mikrofon yang tergantung di dekat bangku sopir. Mikrofon yang biasa digunakan kondektur untuk berbicara kepada penumpang. Suara itu kecil, seperti gumaman. Kemudian, semakin jelas. Main, yuk. Suara anak kecil, perempuan. Wira menoleh ke mikrofon dengan bingung. Loh, itu siapa, Pak? Dani tidak menjawab. Suaranya sudah dikenalnya. Suara yang muncul dalam mimpinya malam-malam lalu. Suara yang berkata, "Aku cuma ingin pulang." Mikrofon menggantung dan berayun sendiri, seperti ada yang baru saja menariknya lalu melepas kembali. Wira berjalan ke lorong kabin, hendak menenangkan penumpang. Tapi saat dia sampai di tengah, ia terpaku. Dani juga melihat melalui spion. Bangku-bangku bus sebagian besar kini tampak kosong. Padahal tadi ada 9 penumpang. Kini hanya terlihat 2 atau 3 orang. Lainnya seperti menghilang. Tapi ketika Dani menoleh ke belakang dengan mata kepala sendiri, penumpang semua masih di tempatnya, tertidur atau diam. Seolah hanya spion yang menunjukkan kenyataan lain. Dan di bangku nomor 13, ada sesuatu. Dani memperlambat bus. Ia menajamkan pandangan ke spion. Kursi itu sekarang ditempati, tapi bukan oleh sosok perempuan seperti biasa, melainkan oleh sebuah boneka kecil berwajah pucat, berbaju sekolah, duduk rapi seolah baru saja diletakkan oleh seseorang. Di samping boneka itu, terlipat jaket abu-abu, jaket yang sama seperti yang pernah menghilang dari bangku itu 2 minggu lalu. Dani berhenti mendadak. Wira terhuyung ke depan. "Kenapa, Pak?" Dani berdiri dan melangkah perlahan ke arah bangku 13. Seluruh penumpang kini benar-benar tertidur, atau mungkin dibuat tertidur. Ia sampai di bangku itu. Boneka kecil itu tampak tua, dengan kain lusuh dan wajah yang anehnya terlihat sedih. Di dahinya ada robekan kecil seperti bekas terbentur. Jaket abu-abu yang terlipat di sampingnya masih basah di ujung lengan, dan di salah satu saku, tergantung seutas pita rambut merah muda. Pita yang sama yang ia temukan sebelumnya. Jantung Dani berdegup kencang. Ia tahu ini bukan lagi peringatan. Ini permintaan. Dia ingin ditemukan. Dani membawa jaket itu ke depan dan menyimpannya di dalam kantong plastik. Boneka itu ia letakkan di bawah dashboard. Wira yang masih bingung hanya bisa bertanya, "Itu barang siapa, Pak?" "Entah, tapi bukan milik dunia kita." Wira menelan ludah. Saat bus mulai berjalan kembali, spion tengah kembali berkabut. Namun kali ini, Dani tidak membersihkannya. Ia sudah tahu siapa yang akan menatap balik. Mesin bus berdengung pelan saat Dani menginjak pedal gas perlahan. Roda-roda besar melindas aspal tua di jalur sempit Karangjati, kini dalam suasana makin mencekam. Di dashboard, boneka kecil dengan senyum anehnya duduk diam, menghadap ke kabin. Jaket abu-abu basah tergulung dalam kantong plastik, diletakkan di bawah kursi pengemudi. Wira sudah tertidur di kursi penumpang depan, tubuhnya rebah tak sadar seolah dibekap oleh lelah yang tak wajar. Dani menatap ke depan dengan mata lelah dan waspada. Tapi rasa kantuk kini digantikan rasa asing yang perlahan menyusup. Rasa dibawa ke tempat yang bukan seharusnya. Bus seharusnya sudah keluar dari wilayah Karangjati dan masuk ke jalur provinsi. Tapi Dani menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Belokan yang barusan ia lewati terasa familiar. Ia menatap ke kiri, pohon besar dengan akar menjulur ke jalan. Ke kanan, jurang dalam yang tertutup kabut tipis. Ia merasa bus kembali masuk ke Karangjati. Padahal GPS di ponselnya menunjukkan mereka sudah 10 km keluar. Tidak mungkin, gumam Dani. Ia mencoba menenangkan diri, tapi ponselnya tiba-tiba mati. Layarnya gelap, bahkan tak bisa dinyalakan ulang. Radio bus yang sedari tadi sunyi, kini mengeluarkan suara statis berisik. Dani hendak mematikannya, namun tiba-tiba suara berat dan parau terdengar dari speaker. "Karangjati belum selesai." Dani terkejut. Ia melirik ke radio.
Suara itu terulang. Karangjati belum selesai. Berulang-ulang, semakin cepat, semakin dalam. Dani menekan tombol off. Tak berefek. Suara itu tetap menyala, seperti berasal dari dalam kabin. Tiba-tiba, lampu bus mati sejenak, lalu menyala kembali. Kali ini jauh lebih redup. Dani menekan pedal rem. Tidak bereaksi. Ia coba tekan lebih dalam. Rem bus tidak berfungsi. Panik mulai menjalar. Dani memutar kemudi untuk memperlambat laju dengan friksi, tapi bus seperti bergerak sendiri, meluncur ke depan dengan kecepatan stabil, bukan meluncur liar, tapi terarah. Seperti ada yang mengendalikan. Lorong kabin di belakang tampak kosong. Kosong. Semua penumpang hilang. Dani berdiri, melongok ke belakang. Wira. Tak ada jawaban. Kursi 13 terlihat kosong, lalu bergetar. Samar, suara tawa kecil terdengar. Bukan seperti anak kecil yang bahagia, tapi suara lirih dan putus asa, seperti tawa seseorang yang sudah terlalu lama menangis. Crack, crack, crack. Suara gesekan seperti kuku menyeret lantai kayu datang dari bagian belakang kabin. Dani memutar tubuhnya ke depan. Di kaca depan, kabut makin tebal. Lalu sesosok perempuan muncul dari balik kabut, berdiri di tepi jalan di sebelah kanan, menghadap bus. Perempuan itu mengenakan seragam putih lusuh, kakinya telanjang, rambutnya panjang menutupi wajah. Saat bus semakin dekat, Dani bisa melihat wajahnya. Robek. Bukan seperti luka kecelakaan biasa. Wajah perempuan itu tampak sobek dari pelipis ke rahang, terbuka seperti daging yang dipaksa terkoyak. Matanya hanya satu yang utuh, yang satunya kosong, hitam. Dania menjerit kecil dan menarik rem darurat. Tetap tak bekerja. Bus melaju lurus, hampir menabrak perempuan itu. Namun saat melewati tempatnya berdiri, sosok itu hilang. Dani menoleh ke spion. Dia duduk di bangku 13. Detik berikutnya, bus menghentak keras. Seluruh pemandangan luar berubah menjadi abu-abu dan kabur, seperti masuk dalam kabut yang padat dan diam. Tak ada suara mesin, tak ada suara angin, tak ada suara sama sekali. Waktu seolah berhenti. Dani memeriksa jam tangan. Jarumnya bergetar. Jam menunjukkan pukul 1.17. Sama seperti waktu saat bus pertama kali memasuki Karangjati tadi malam. Tapi Dani tahu itu bukan waktu yang nyata. Ia turun dari kursi sopir. Lorong kabin masih kosong, kecuali bangku 13. Boneka kecil di dashboard kini sudah tidak ada. Dani berjalan perlahan menuju bangku itu. Jakun menelan napas yang terasa berat. Saat ia mendekat, suara tawa itu kembali terdengar, diiringi bisikan, entah dari mana. Kau lihat aku, tapi tak menolong. Kau biarkan aku jatuh. Sekarang lihat, rasakan. Bangku 13 kini tidak kosong. Seseorang duduk di sana. Bukan boneka, bukan jaket, tapi sosok perempuan itu. Duduk diam, kepala sedikit menunduk. Rambut menutupi wajah. Dani bisa melihat seragam putihnya yang basah dan sobek di bagian perut. Di tangan kanannya tergenggam sesuatu. Pita rambut berdarah. Siapa kamu? Suara Dani bergetar. Perempuan itu perlahan mendongak. Wajahnya hancur. Mata yang satu menatap Dani dengan intens. Mata satunya hitam dan kosong. Tapi di balik tatapan itu, ada kesedihan, rasa tertinggal, rasa terlupakan. Dan saat ia berbicara, suaranya kecil dan pelan, hampir seperti hembusan angin. Aku cuma mau pulang. Bangku 13. Itu milikku. Dani terdiam. Suara itu sama. Suara dari mikrofon. Suara dalam mimpinya. Suara di radio. Perempuan itu berdiri perlahan, lalu menunjuk ke arah belakang kabin. Dani menoleh. Tiba-tiba, kabin berubah. Ia kini berada di jalan Karangjati yang kosong. Tapi bukan di malam ini. Bukan di malam bus itu melintas. Dani melihat dirinya sendiri di kursi sopir, sedang mengemudi dengan wajah lelah. Bus penuh penumpang. Dan seorang perempuan muda, gadis SMA, duduk di bangku 13, dengan wajah lelah tertidur. Lalu terlihat, sang gadis berdiri dan berjalan ke belakang, mungkin menuju toilet bus. Bus tiba-tiba menghentak kecil, melindas batu. Toilet terkunci.
Gadis itu tampak panik, lalu berjalan ke pintu belakang. Dan dia terjatuh. Pintu tidak terkunci dengan baik. Bus menikung tajam, dan tubuhnya terguling, terlempar ke aspal. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang sadar, termasuk Dani. Gadis itu terluka parah di kepala, dan meninggal sendirian di pinggir jalan. Tubuhnya tergelincir masuk ke jurang. Dani jatuh berlutut. Kini semuanya masuk akal. Jadi kamu, gumam Dani. Perempuan itu mengangguk. Aku cuma ingin dikenang. Cuma ingin diakui bahwa aku pernah duduk di situ. Karangjati belum selesai, karena aku belum sampai tujuan. Dani meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena perasaan bersalah yang membuncah. Ia tidak tahu, tidak sadar, dan semua ini adalah panggilan untuk menyelesaikan yang tertunda. Tiba-tiba waktu mengalir kembali. Suara mesin bus terdengar lagi. Cahaya lampu jalan masuk ke kabin. Dani bangkit, berlari kembali ke depan. Wira masih tertidur. Radio mati. Lampu normal. Ponsel menyala kembali. Pukul 2.31. Bangku 13. Kosong. Boneka, jaket, semua sudah tidak ada. Tapi Dani tahu, dia sudah pergi. Atau mungkin akhirnya beristirahat. Hujan rintik mulai turun membasahi kaca depan bus. Dani menggenggam erat setir. Meski ia tahu, kendaraan ini bukan lagi dalam kendalinya sepenuhnya. Wira terbangun perlahan di kursi depan. Pak, kita udah sampai mana? Dani tidak menjawab. Pandangannya terpaku pada jalan gelap yang asing. Jalur ini bukan bagian dari rute Bandung, Purwokerto. Tak ada papan penunjuk jalan, tak ada kendaraan lain. Hanya pepohonan hitam yang berdiri kaku di sisi kiri dan kanan, membentuk koridor sempit yang terasa seperti liang kubur yang memanjang. Wira mengucek matanya. Kok rasanya aneh ya, Pak? Dani akhirnya berkata lirih, kita sedang menuju ke tempat yang belum pernah aku lewati. Tak lama kemudian, dunia di luar jendela mulai berubah. Hujan berhenti. Pepohonan digantikan deretan rumah tua kosong, berjajar seperti menatap diam ke arah bus yang melintas. Lalu Dani melihatnya. Sebuah gerbang tua dari besi berkarat. Di atasnya tertulis, terminal terakhir. Tanpa kata, tanpa arah balik. Saat roda bus mulai melewati gerbang itu, Dani seperti ditarik ke dalam pikirannya sendiri. Dunia kabur. Tubuhnya diam, tapi kesadarannya melayang, menyelam ke masa lalu. Kilas balik. Api menjilat-jilat dinding dalam bus tua. Suara jeritan, batuk, dan tangisan membentuk simfoni maut di tengah malam. Dani, lebih muda, dengan jaket dinas setengah terbakar, berlari ke arah bus yang terbakar di sisi jurang. Ia menggedor pintu belakang, mencoba membuka akses darurat. Asap menyesakkan paru-parunya. Di dalam, beberapa penumpang berhasil keluar. Tapi suara jeritan perempuan dari bangku belakang membuat Dani terpaku. Tolong, aku masih di sini. Bangku 13. Seorang gadis muda, rambut panjang terurai, terjebak. Jaket abu-abu setengah menyala api. Tangannya terbakar. Mata memohon. Dani melangkah, satu kaki sudah di dalam. Lalu suara ledakan kecil dari bawah kabin mengejutkannya. Orang-orang berteriak agar ia mundur. Api menyembur. Dani mundur. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak suara dan dorongan untuk mengalah pada keadaan. Saat ia mundur, gadis itu berteriak terakhir kalinya. Jeritan putus asa yang kini terukir dalam ingatan Dani, membakar lebih dari api manapun. Bus meledak. Ia berdiri di kejauhan, tubuh gemetar, menatap nyala api dan sosok kecil di jendela yang terakhir menatapnya. Kesadaran Dani kembali. Bus kini memasuki halaman terminal tua. Aspalnya retak, bangunan utamanya kusam dan runtuh sebagian. Tapi anehnya, lampu-lampu terminal menyala, meski tak ada sumber listrik. Dani menghentikan bus, atau lebih tepatnya, bus berhenti sendiri. Lorong kabin belakang kembali kosong, kecuali bangku 13. Dan di bangku itu, dia, gadis itu duduk dengan tenang, rambutnya tertata, wajahnya tidak lagi robek, tapi damai. Dani berdiri, perlahan mendekatinya. Maaf, suaranya nyaris tak terdengar. Waktu itu aku takut.
Gadis itu memandangnya dengan tatapan kosong namun teduh. Ia mengangguk pelan. "Aku tahu," katanya lembut. "Tapi, bukan kamu penyebab aku mati." Dani menatapnya, bingung. "Maksudmu?" Gadis itu berdiri. Cahaya terminal meredup. Hujan mulai turun kembali di luar. "Aku sudah mati sebelum kau tiba malam itu," bisiknya. Dani mengernyit. "Tapi, aku lihat kamu, aku dengar teriakanmu." "Itu hanya pantulan dari luka yang tertinggal. Suara terakhir yang aku tinggalkan di dunia ini." Ia melangkah pelan ke jendela. "Yang terbakar bukan hanya tubuhku, tapi juga kepedihan. Aku hanya ingin sampai tujuan. Aku ingin seseorang menganggap aku masih ada. Aku ingin dikenang bahwa aku sempat ada duduk di bangku 13 malam itu." Air mata Dani jatuh. "Maafkan aku, karena tak pernah menanyakan siapa kamu. Karena selama ini aku memilih diam, berpura-pura tak melihat." Gadis itu tersenyum samar. "Sekarang kamu sudah melihat dan aku sudah sampai." Tiba-tiba, dari arah luar terminal, muncul siluet-siluet orang lain. Sosok-sosok samar. Ada yang membawa tas, ada yang menggandeng anak kecil. Wajah-wajah asing, tapi semuanya tampak lelah. Mereka berjalan ke arah bus. Dani melangkah keluar, mencoba memahami. Gadis itu berkata pelan, "Mereka juga ingin pulang." Seketika, Dani menyadari, bukan hanya satu jiwa yang tersesat. Bangku-bangku kosong di dalam bus, mungkin tak pernah benar-benar kosong. Selama ini ia telah mengantar jiwa-jiwa yang belum selesai. Mereka bukan ingin menakut-nakuti. Mereka hanya menunggu disapa, dikenang, diterima. Bus itu telah menjadi kendaraan terakhir mereka. Terminal ini bukan akhir. Ini adalah pintu ke pulang yang sebenarnya. Dani kembali ke dalam bus. Lorong kini penuh penumpang. Semuanya diam, tapi tersenyum. Mereka tidak hidup, tapi juga tidak lagi menyimpan dendam. Mereka hanya ingin perjalanan terakhir yang tenang. Wira berdiri bingung, seperti baru saja sadar dari mimpi panjang. "Pak Dani, semua ini apa artinya?" Dani tersenyum pelan. "Artinya, kita cuma numpang sebentar, tapi mereka benar-benar pulang." Ia melihat ke kaca spion. Bangku 13. Kosong kembali. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena sudah selesai. Udara dingin menggigit kulit saat Dani membuka pintu bus. Deru mesin mendadak mereda begitu saja, seolah kendaraan itu tahu bahwa perjalanan telah mencapai ujungnya. Di hadapannya terbentang terminal tua dengan papan nama usang bertuliskan, "Karangjati, terminal terakhir." Bangunan reot itu berdiri dalam diam. Lampu-lampu redup menggantung dari kabel yang tampaknya sudah bertahun-tahun tak diperbaiki. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan kenek, tidak ada bau knalpot seperti di terminal biasa. Semua terlalu sunyi. Namun Dani tidak merasa takut kali ini. Ada sesuatu yang berbeda malam ini, semacam kelegaan yang menggantung di udara. Ia berjalan pelan ke sisi bus, memeriksa roda, kaca depan, lampu, semuanya masih utuh. Tapi seperti keluar dari dunia nyata. Seperti bus ini dan dirinya telah melintasi batas yang tak bisa dijelaskan. Saat Dani hendak kembali masuk ke dalam bus, sebuah sosok muncul dari kabut. Perempuan itu, perempuan dengan rambut panjang, mengenakan jaket abu-abu. Di tangannya boneka kecil yang dulu muncul di bangku 13. Langkahnya pelan, ringan. Ia menaiki tangga bus tanpa suara. Dani berdiri kaku di samping pintu. Ingin bicara, tapi mulutnya terasa keluh. Namun perempuan itu hanya menoleh dan tersenyum lembut. Tatapannya tenang, tidak lagi menyimpan kemarahan atau dendam. Senyum itu bukan meminta maaf, bukan pula menuntut penjelasan, melainkan ucapan terima kasih yang tidak disampaikan lewat kata-kata. Ia melangkah ke lorong tengah. Bangku demi bangku ia lewati. Dan saat mencapai bangku 13, tanpa suara atau gerakan besar ia lenyap. Seperti kabut yang menguap terkena cahaya pagi. Hanya bonekanya yang tersisa, duduk tenang di kursi 13. Dan di atasnya, sehelai pita rambut berwarna merah muda, kini bersih, tanpa noda darah. Dani menelan ludah. Suasana hening menyelimuti seisi kabin. Tiba-tiba,
suara langkah kaki di lantai terminal menarik perhatiannya. Seorang pria tua dengan seragam petugas terminal yang kusam berjalan mendekat. Badannya kurus, kulitnya keriput, namun matanya tajam seperti tahu segalanya. "Pak Dani, ya?" tanyanya pelan. Dani mengangguk pelan. "Bapak siapa?" Pria itu tersenyum. "Yang jaga tempat persinggahan terakhir." Dani memicingkan mata. "Terminal ini, Karangjati, tidak ada di peta. Bahkan GPS tak mendeteksi." Pria tua itu mengangguk pelan. "Karena tempat ini bukan untuk yang hidup." "Diam." Dani tercekat. "Jadi, aku sudah mati?" Si petugas menggeleng. "Belum. Tapi kamu pernah melihat kematian dari dekat. Cukup dekat hingga kamu diizinkan lewat." Dani menarik napas panjang, menatap ke arah bus. "Dan perempuan itu, dia yang terakhir dari rombonganmu. Dia tak pernah benar-benar marah padamu. Dia hanya tersesat, terlalu cepat, terlalu sunyi. Kau mengantarnya, Dani. Kau membuatnya pulang." Dani menggenggam pagar bus. "Tapi kenapa aku? Kenapa aku bisa melihat mereka?" Petugas itu tersenyum samar. "Karena kamu tidak menutup mata. Kamu diam. Iya, tapi tidak menolak. Dan kadang itu cukup." Hening menggantung lama. Lalu kabut perlahan-lahan mulai menipis. Langit berubah warna, dari hitam pekat menjadi abu keunguan. Dani menyadari satu hal, fajar mulai menyingsing. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pertama insiden bangku 13 itu terjadi, kursi itu benar-benar kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada suara napas di belakang, tidak ada rambut panjang menjuntai di kaca spion. Hanya sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Ini sunyi yang damai. Wira keluar dari kabin, menggosok mata. "Pak Dani, kok rasanya lega, ya?" Dani tersenyum, karena memang sudah selesai. Wira menatap sekeliling terminal. "Kita mau balik lewat mana? Jalan tadi nggak jelas." Si petugas menunjuk ke arah gerbang. "Pintu keluar hanya bisa dilihat setelah semuanya selesai. Kalian bisa pulang sekarang." Dan benar saja, saat Dani dan Wira memutar bus ke arah keluar, kabut membuka jalan seperti tirai yang ditarik. Di kejauhan, terlihat jalan aspal yang basah, pohon-pohon rindang yang dikenalnya. Jalur utama kembali terlihat di GPS. Sebelum menyalakan mesin, Dani melirik ke kaca spion sekali lagi. Bangku 13 masih kosong. Namun di atasnya, pita rambut merah muda masih terletak rapi. Seolah menjadi penanda bahwa yang telah pergi sudah tenang. Dan Dani tahu, meski kursi itu kosong, cerita bangku 13 akan tetap hidup dalam ingatannya. Bukan sebagai kisah horor, tapi sebagai kisah pengantar pulang.